Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau review satu jam ya yang bener-bener unik banget. Ini merupakan salah satu jam yang paling unik yang pernah gue punya guys, beneran ya. Kenapa unik? Karena Karena ini jam ya guys, sangat-sangat nggak lazim, sangat nggak lazim. Kalau kalian lihat ya sekarang ya, ini kalau kalian sekarang lihat aja nih ya. Kalian pasti lihat ya, ini jamnya sangat unik ya desainnya ya guys ya. Oke, ini jamnya apa nih? Ini jamnya sangat nggak lazim guys. Dan hari ini gue mau review ini jam karena ini jam sangat-sangat menarik guys ya. Dan langsung aja guys kita masuk ke reviewnya karena banyak banget yang gue mau cover dari jam ini guys ya. Dan tapi sebelumnya, kalau misalnya kalian suka horologi, kalian suka jam tangan guys, jangan lupa subscribe channel Gojam. Dan karena di channel ini bakal banyak banget informasi tentang jam tangan gitu ya. Gue kadang-kadang review jam tangan kayak hari ini. Udah gitu juga kadang-kadang gue jawab pertanyaan gitu ya. Jadi kalau kalian suka jam tangan, horologi, subscribe guys channel ini gitu ya. Oke guys, kita langsung masuk ke reviewnya ya. Oke, ini adalah jam Ming dan ini adalah dari micro brand. Brandnya sendiri baru keluar mungkin sekitar tahun, kalau nggak salah ya guys ya, kalau nggak salah 2020 ya kalau nggak salah. Jadi ini adalah mirip-mirip kayak Kurono. Jadi mulai ngetopnya waktu zaman-zaman pandemik guys gitu ya. Zaman-zaman pandemik dia mulai ngetop nih gitu ya. Dan gue boleh bilang malah kayaknya Kurono dulu yang ngetop duluan. Tapi habis itu Ming nyusul gitu ya. Nah ini adalah percaya nggak percaya guys, ini adalah bentar ya guys, ini gue mau lap dikit jamnya. Ini jamnya Ming, percaya nggak percaya guys, ini dari perusahaannya dari Malaysia gitu ya. Perusahaannya dari Malaysia, jadi dari tetangga kita guys ya gitu, dari Malaysia. Tapi jadi yang diriin itu perusahaannya orang Malaysia, tapi movementnya, case-nya semua ini jam tapi dibuatnya di Switzerland. Jadi ini jamnya jam Malaysia, mereknya Malaysia, tapi produksinya semua di Switzerland ya guys ya. Jadi ya gue boleh bilang sih sebenarnya udah kayak inilah, udah kayak jam Swiss lah basically gitu ya. Oke, langsung kita masuk ya guys ya. Gue pengen bicarain banyak nih soal ini jam ya. Jadi itu introduction-nya gitu ya. Ini jamnya entry levelnya Ming ya. Ini Ming, modelnya namanya nama lengkapnya kalau kalian tertarik gitu, ini Ming 1709 gitu ya. Nah Ming ini sebagai micro brand itu rare, boleh dibilang rare. Jadi tiap model mereka biasanya rilis tuh sekitar cuman 500, kadang-kadang ada beberapa model cuma dirilis kayak 200, ada yang 100 gitu ya. Ini karena entry level guys. Ini merupakan salah satu model mereka sebenarnya yang paling, gue boleh bilang gak rare, paling gak rare. Karena ini kalau diprediksi ya, mungkin jumlahnya di market ya sekitar mungkin 1000 lebih. Ada 1000 pieces lebih lah gitu ya. Kalau gue estimasi mungkin sekitar 1500 pieces gitu ya buat ini gitu ya. Untuk ini model 1709 ada warna biru, ada warna merah. Gitu, dirilis dalam dua warna biru dan merah. Tapi ini yang gue beli adalah warna biru gitu ya. Dan menurut gue secara pribadi yang warna biru juga lebih bagus dibanding warna merah ya, karena yang warna merah itu lebih gelap. Kalau ini dia tuh kayak warnanya kayak Tron, kayak modern gitu loh. Jadi kayak lebih ngejreng gitu guys, gitu ya. Nah terus udah gitu waktu ini dirilis, ini jam dirilis dalam tiga sequence, tiga batches gitu. Jadi batch pertama dia cuman rilis sekitar 75 pieces gitu buat dibeli. Terus habis itu batch kedua 150. Terus yang batch ketiga dia kasih sekitar 10 menit kesempatan buat orang place order di websitenya Ming gitu. Terus untuk beli gitu ya ini jam gitu. Nah jadi berapa orang yang beli ini jam di batch ketiga itu kita nggak tahu gitu ya. Tapi gue estimasi sih, gue pernah baca-baca sih sekitar mungkin sekitar 1000-an lah. Jadi makanya gue estimasi ini jam mungkin jumlahnya ada 1500 di pasar. Maksud gue adalah begini guys, walaupun jumlahnya ini adalah boleh dibilang model yang paling nggak langka di kalangan jam Ming gitu ya. Jam Ming tuh rata-rata karena micro brand ya guys ya, langka gitu loh, susah didapat di market. Tapi karena ini entry level, ini paling nggak langka. Tapi sepaling nggak langkanya pun tetap langka juga gitu, karena cuma 1500 pieces doang gitu. Jadi
ya tetap langka guys gitu ya. Oke, itu introduction lah guys ya. Gua udah ngomong aduh jadi panjang dikit ya. Tapi oke, sekarang kita ngomongin ya guys tentang jamnya ya. Kalian mungkin udah penasaran ya apa pendapat gua jam soal beginian. Oke, langsung gua review ya guys. Ini jam yang gua udah mainin ya, tapi gua baru kali ini baru punya kesempatan guys untuk review ya guys ya. Ini jam bagus banget ya. Kalian pertama-tama kita mungkin ngomongin dial dulu ya. Kalian bisa lihat ya, dial ini mantep banget ya. Karena ini sebenarnya Ming yang pertama yang buat ini jam ya guys ya. Dia adalah seorang fotografer. Jadi ini jamnya tuh dia kalau bikin jamnya tuh dia mau bikin tuh yang bagus kalau di foto gitu. Dan gue boleh bilang ya, ini jam memang keren banget sih kalau di foto. Dan kalian bisa lihat ya. Pertama-tama mungkin kalian lihat ya. Ini jam sangat simpel ya. Dialnya sangat simpel. Cuman nggak ada jarum detik. Semua jam Ming itu nggak ada jarum detik guys. Dia nggak demen pakai jarum detik karena dia maunya tuh jam desainnya, makanya desainnya dia tuh kuat gitu. Walaupun dia micro brand, tapi jamnya Ming itu mempunyai desain yang kuat gitu. Itu yang gua suka gitu guys. Padahal dia baru umurnya tuh baru sebiji jagung, tapi desainnya tuh udah kuat banget. Dan salah satu desainnya yang paling kuat adalah ya ini. Lihat, dia nggak ada jarum detik, dia cuma ada jarum jam sama jarum menit gitu ya. Jadi sangat simpel gitu ya. Terus kalian bisa lihat ya, ini tapi walaupun simpel begini gitu guys ya, tapi dia nggak boring. Karena kenapa? Karena kalian lihat nih, kalau di tengah-tengahnya kalian lihat nih ada kayak semacam giloshi, tapi ini bukan pakai tangan ya. Ini mesin sih, ini pasti mesin lah, karena ini kan jam entry level, jadi nggak mungkin lah dia pakai tangan ya. Ini nggak ada hand finishing, ini semua pakai mesin guys. Jadi dia taruh kayak semacam spiral gitu loh, kayak kayak pattern gitu ya, kayak pola giloshi gitu. Bagus banget guys. Jadi kan lihat tuh, jadi kayak ada kayak gue nggak bisa ngomong ya. Jadi kayak ada efek 3D-nya gitu, kalian bisa lihat ya guys. Jadi walaupun dia cuman dua jarum, tapi dia dial tuh nggak boring gitu. Ini yang tengahnya dikasih giloshi gitu ya, walaupun mesin. Terus udah gitu tengahnya pinggirnya dia ada sunburst tapi sedikit gitu ya. Nah terus udah gitu kalian bisa lihat ya, ini juga bezelnya ya. Kalian bisa lihat bezelnya gede banget gitu ya. Bezelnya gede banget dan kincong banget guys gitu, kincong banget. Jadi ini jam bener-bener ya keren banget gitu guys. Ini jamnya boleh dibilang sih kategorinya adalah jam sports ya, karena ini jam punya 100 meter water resistance. Jadi ini bisa diajak berenang guys. Gitu ya. Ini keren ya. Ini jam bisa diajak berenang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai buat dress watch juga masih masuk. Karena kenapa? Lihat deh. Bezelnya kincong banget gitu. Kincong banget gitu. Jadi bagus banget gitu ya. Keren banget. Nah, terus sudah gitu guys. Ini proporsinya guys. Waduh, mantepnya minta ampun. Kalian bisa lihat tipis banget, cuma 10 mm. Ketebalannya cuma 10 mm. Dan udah gitu diameter ini jam mantep banget 38 mili. Jadi ketebalan cuma 10 mili. Udah gitu diameternya cuma 38 mili. Jadi guys, jatuhnya di tangan cuakepnya nggak karu-karuan. Terutama buat orang Asia. Jatuhnya di tangan gue bagus banget. Dan gue boleh bilang guys, gue udah mainin jam tangan tuh lumayan banyak ya. Udah lebih dari 30 jam tangan yang gue mainin. Dan waktu gue bilang mainin, itu adalah jam yang gue punya sendiri. Gue mainin, gue pakai tiap hari. Jadi gue bonding ya. Gue bukan sembarangan ngomong. Gue bukan cuman pegang-pegang. Enggak, gue bener-bener gue punya gitu ya. Jadi waktu gue bilang gue mainin, itu bener-bener gue pakai itu jam ya. Dan gue boleh bilang dari sekitar puluhan jam yang gue udah mainin guys, ini ya merupakan, gue berani bilang ya, mungkin boleh dibilang ya, ini adalah jam yang dengan proporsi yang paling bagus dari semua jam, dari puluhan jam yang gue udah mainin. Ini gue boleh bilang ya, gue lumayan berani bilang guys ya, ini adalah jam dengan proporsi yang paling bagus. Gila gak guys gitu. Karena, dan ini gue nggak pernah nyangka gue bakal ngomong kayak begini. Karena kenapa guys, kenapa gue bisa bilang gitu, karena ya kalian lihat ketebalannya cuma 10 mili ya guys ya, tapi ya ini jam jatuhnya di tangan ya, itu keker, jatuhnya keker. Kenapa tau gak guys? Karena ini bezelnya itu gembung guys. Jadinya kalau jatuhnya di tangan gitu ya, itu kayak keker gitu tuh. Jadi jatuhnya enak tipis begini. Tapi kalau dilihat dari jauh begini, kayak sporty banget gitu. Jadi jatuhnya gede, jatuhnya keker, gembung gitu ya. Jadi dia ada wrist presence gitu loh. Nah biasanya tuh jam tangan tuh kalau misal tipis, biasanya nggak begitu gitu loh. Tapi ini tipis tapi enggak gitu. Ini 10 mm.
Ini tuh lebih tipis dari IWC Mark 18 atau IWC Mark 20 guys. Bayangin gitu ya. Lebih tipis, tapi apa namanya? Tapi gue masih inget waktu gue mainin IWC Mark 18 gitu ya. Jatuhnya tuh di tangan tuh nggak sporty banget gitu loh. Tapi ini jatuhnya sporty mampus gitu. Jadi dia karena bezelnya gitu loh. Nah, terus udah gitu ya guys. Terakhir, dialnya juga ya. Kalau kalian lihat ya, ini dia tuh pakai laser gitu ya. Jadi penanda waktunya di laser gitu. Jadi dia pakai jadi apa nih? Dia pakai ada 2 lapisan gitu. Satu lapisan ini di bawah, terus udah gitu apa nih? Penanda waktunya ditaruh di bagian atas. Jadi kalau kalian lihat tuh, itu nggak nyatu. Jadi sebenarnya penanda waktu itu ada di atas dial, dan dialnya itu di deep dalam gitu guys gitu. Nah ini makanya gue demen banget nih, dialnya nih unik banget gitu ya. Dialnya tuh deep, dalam banget gitu loh, dan penanda waktunya ditaruh di atas dial gitu. Jadi menghasilkan efek 3D gitu guys gitu. Dan kalian juga lihat ya crownnya. Gue juga crownnya suka banget nih, kayak apa nih ya, kayak model kayak apa sih, kayak lancip gitu. Gue demen nih apa desain crownnya gitu ya. Nah terus udah gitu guys, apa ini jam nggak ada nggak ada open caseback, karena ini kan sekali lagi ini adalah jam sports gitu ya, dan dia tutup apa ini movementnya gitu. Dan begitu kita udah ngomongin proporsi, kita udah ngomongin ininya ya, dial ya. Menurut gue dialnya itu adalah fitur utamanya nih jam guys ya. Nah terus kita ngomongin juga, oh ya gue juga mau ngomongin ini lock widthnya gimana guys. Ini lock widthnya 20 mm 20 mm. Jadi gampang banget kalau mau cari apa namanya, kalau mau ganti-ganti strap gitu ya. Tapi satu hal yang gue mau bilang, ini kalau kalian lihat nih, ini dia punya ini nih apanya nih namanya nih, spring barnya nih ya, itu bengkok. Jadi kalau kalian misalnya mau ganti gitu ya, mau ganti apa namanya, mau ganti strap gitu ya, strapnya itu nggak bisa sembarangan juga gitu. Walaupun size 20 mm universal, tapi harus yang ininya ininya nih bengkok gitu loh. Jadi yang curve ininya apa strapnya gitu loh, nggak bisa kayak yang biasa punya gitu loh. Kalau dipaksain masuk itu jatuhnya nggak bisa matching, nggak bisa mungkin nggak bisa masuk gitu guys gitu ya. Nah kalian bisa lihat juga ya, ini salah satu desain Ming nih gitu. Kalian lihat nih ininya apa namanya nih, locknya unik banget. Dia kayak apa tuh, kayak begini gitu, kayak cung gitu kayak bumerang gitu loh. Nah ini keren banget guys gitu, dan locknya ini dibikin jamnya jadi kelihatan lebih besar di tangan, jadi jatuhnya kelihatan lebih besar gitu. Padahal ini cuma 38 mm, tapi jatuhnya ini kayak 39-40 mm guys gitu ya. Terus udah gitu ada loom, ini jam ada loom, tapi loom nanti gue akan bikin video terpisah ya guys untuk tunjukin loomnya bagaimana gitu ya. Jadi terus udah gitu ini strapnya juga sebenarnya bagus, ini dari Prancis ya guys, dari Jean Rousseau. Dan ini jadi gue sih nggak bakal mau ganti-ganti strap sih, karena sebenarnya strap yang dia kasih juga bagus banget sih. Kalian bisa lihat ya kayak motifnya bulu-bulu begitu. Tapi ini sangat-sangat enak loh jatuhnya di tangan, apa sangat-sangat apa ya namanya ini ya, keras gitu guys. Keras tapi sangat lentur gitu ya, keras tapi lentur gitu. Dia bisa ngikutin apa nih namanya bentuk tangan dengan sangat apa fleksibel gitu ya. Jatuhnya enak banget deh di tangan ini jam gitu ya. Nah terus sudah gitu kita terakhir ngomongin movementnya guys ya. Movementnya ini dari Sellita. Jadi seperti gue bilang, ini jam sebenarnya kan dari Swiss, dari Malaysia, tapi buatnya di Swiss. Jadi movementnya juga Sellita Swiss gitu ya. Dan ini jam apa namanya dilengkapi dengan 42 jam power reserve. Power reserve cuma 42 jam karena ini dia sekali lagi. Nah cuman yang bikin spesial adalah gini, movementnya adalah Sellita SW330, yaitu setara kayak sekitar kayak apa ETA 2893 guys gitu ya. Dimana itu adalah movement GMT sebenarnya, movement buat jam GMT gitu ya. Tapi mungkin kalian bingung, hah movement GMT? Iya movement GMT, tapi ditaruh di jam kayak begini ya, cuma ada dua, cuma nunjuk apa, cuma ada dua jarum, nggak even ada jarum detik gitu ya. Nah terus akhirnya dimodifikasi sampai akhirnya bisa ada independent hour adjustment guys. Nah ini gue mau tunjukin ya guys, ya keren nih guys. Jadi bisa kayak begini nih, kalian lihat nih, bentar ya.
Eh, aduh, gimana ya? Tuh, kalian lihat, lihat guys, lihat ya, keren nggak? Hournya bisa gua putar-putar begini, gila kan guys? Jadi kayak Omega, independent hour adjustment. Nah caranya gimana kayak bisa begini? Nah itu caranya adalah apa namanya, mereka modifikasi gitu. Jadi Ming bekerja sama dengan perusahaan jam Schwartz Etienne gitu ya. Dan dia apa Selita movementnya itu di apa namanya dimodifikasi. Jadinya diapain lah gitu sampai akhirnya jadi ini apa hournya itu boleh independently adjusted gitu. Nah makanya itu yang gue bilang guys, jangan merendahkan gitu. Banyak orang cuma Selita, cuma ETA, cuma ETA. Kalau misalnya Selita ETA tapi dimodifikasi kayak begini, menurut gue sih keren gitu loh. Karena biasanya kalau lu mau dapet fitur kayak tadi tuh, biasanya Omega kaliber 8500, 8900 itu bisa kayak begitu gitu loh. Atau movement jam lainnya, brand-brand jam lainnya ya gitu. Tapi ternyata itu ya bisa diginiin juga, cuman ya mesti dimodifikasi gitu. Nah ini kan keren kan, makanya begitu. Jadi makanya ini jam bener-bener nggak murahan banget gitu guys, bener-bener nggak murahan banget, keren ya gitu ya. Apa ini Ming yang menurut gue bagus banget sih guys, gue suka banget gitu ya. Oke guys, mungkin begini aja kali ya, review gue kali ini udah agak panjang gitu ya. Tapi sorry ya guys kalau misalnya agak kepanjangan gitu ya. Gue bener-bener coba sebenarnya reviewnya jangan terlalu panjang ya. Cuman banyak sekali yang gue mau cover guys, bener-bener banyak sekali yang gue mau cover. Dan apa namanya, dan ini kan jam yang boleh dibilang kurang lazim, kurang common gitu. Jadi gue pengen dedikasiin more time gitu ya, apa lebih banyak waktu untuk cover gitu guys. Ya pokoknya intinya ini bagus sih guys. Kalau misal kalian punya kesempatan untuk beli jam ini atau kalian mungkin tertarik ya, gimana cara belinya? Cara belinya mau nggak mau harus pakai kolektor guys. Mau sih beli sama kolektor karena gue sendiri beli sama kolektor. Gue beli sama teman gitu ya. Gue punya kesempatan beli sama teman, jadi gue beli gitu. Kalau misal mau cari di apa di Mingnya udah nggak bisa karena seperti gue bilang, Ming itu sangat limited dan mereka kalau udah sekali jual habis udah nggak bisa beli lagi. Jadi harus cara satu-satunya kalau mau beli ya sama kolektor gitu. Nah ini gue beli sama kolektor gitu. Kalau kalian mau sih mungkin ada kesempatan untuk beli jam ini karena ini jam sebenarnya masih bisa dibeli guys gitu ya, kalau ada kolektor mau jual gitu ya. Nah kalian bisa consider lah kayak gitu. Menurut gue sih ini bagus banget gitu ya, keren guys, keren, sangat simple gitu. Oke guys, begini aja review kali ini. Nanti kalian bosan, nanti gue bakal ngomong lebih jauh lagi soal jam ini di video berikutnya. Guys, kalau misalnya apa kalian suka video ini, klik like button ya, dan tinggalin dong komen kalian. Menurut kalian gimana jam ini? Makasih guys udah nonton. Sampai jumpa di video gue jam berikutnya. Bye bye.